Tony dan Arum adalah pasangan suami istri yang belum lama menikah. Arum adalah putri dari pasangan suami istri Bu Sami dan Pak Harno, sehingga otomatis Tony itu adalah menantu dari Bu Sumi. Dalam kesempatan ini yang akan kita ceritakan, ini adalah kisah yang terjadi antara Tony dengan ibu mertuanya. Karena Arum itu adalah anak sematawayang, sehingga Tony dan Arum itu setelah menikah tetap diminta untuk tinggal bersama Bu Sumi itu. Selama tinggal di rumah Bu Sumi, itu Tony diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri. Bu Sumi sangat perhatian dan sayang kepada keduanya. Namun setelah berjalan cukup lama, tidak disangka kalau pada akhirnya akan terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Tony umurnya 23 tahun. Dia bekerja di sebuah perusahaan transportasi, sementara itu istrinya umurnya 22 tahun. Dia bekerja di sebuah bank swasta. Arum itu orangnya cantik dengan sorot mata yang teduh, alisnya tebal dan matanya bulat. Sementara itu Bu Sumi dulunya menikah muda, sehingga meski sudah mempunyai satu orang anak yang kini sudah menikah dan sudah berusia 45 tahun, Bu Sumi itu masih tampak cantik dan menarik. Bu Sumi itu sebenarnya seorang sarjana, tetapi setelah menikah oleh suaminya diminta untuk jadi ibu rumah tangga saja. Sedangkan Pak Harno suaminya itu bekerja di pengeboran di luar pulau, dan biasanya dia pulangnya 6 bulan sekali. Bahkan terkadang hampir 1 tahun sekali pulangnya. Hal itu tentu saja membuat Bu Sumi sering tidur sendiri dan merasakan kehampaan dalam hidupnya, terutama jika malam sudah menjelang. Suatu hari ketika dia sedang libur kerja, Tony menuju ke kamarnya setelah mengantar Bu Sumi ke tempat senam. Dan pulangnya, Bu Sumi memilih ikut temannya daripada Tony menunggu terlalu lama. Sementara itu Arum sedang mendapatkan tugas untuk mengawal sebuah acara yang diadakan bank tempat dia bekerja. Dan sepertinya acaranya sampai malam. Begitu sampai di kamar, Tony langsung mengambil laptopnya. Tak lama kemudian dia duduk di depan meja yang ada cerminnya. Setelah Tony memindahkan sebuah pil dari HP, lalu dengan segera Tony memutarnya. Wow, film ini bagus banget, seru Tony dalam hati saat melihat pemeran dalam film yang dia tonton itu. Wah, itu kayaknya ibu mertua sama menantunya yang akan bersenang-senang, gumam Tony dalam hati, membuat Tony pun semakin tertarik dan dengan penuh semangat terus menontonnya. Baru kali itulah Tony menonton film action yang seru seperti itu, meskipun sebenarnya dia sudah pernah mengalaminya sendiri dengan istrinya. Tapi entah kenapa dia sangat tertarik menontonnya secara keseluruhan dan berulang kali malahan. Sampai-sampai dia benar-benar lupa dengan keadaan rumah kala itu. Hingga pada saat dia tengah asik dengan tontonannya itu, tiba-tiba aja ada seseorang yang mendekat. Tanpa Tony sadari kalau dia telah membiarkan pintu kamarnya itu terbuka begitu saja. "Mas Tony lagi lihat apa?" tanya Bu Sumi saat sudah berada di dekatnya. Seketika itu juga Bu Sumi jadi melongo saat melihat apa yang ada di layar laptop Tony yang sedang menyala itu. "Ibu, kok sudah pulang?" sahut Tony yang kaget sambil menoleh ke arah ibu mertuanya. Bu Sumi tidak menjawabnya. Dia masih terpaku sambil memperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung di layar kaca laptop Tony. "Bagus tidak, Bu?" tanya Tony sambil meliriknya. Apaan sih mas, kok seperti itu?" sahut Bu Sumi tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. "Emangnya ibu tidak pernah nonton yang seperti ini?" tanya Tony. "Memangnya kenapa?" tanya Bu Sumi penasaran. "Mestinya ibu seneng kan bisa dapat tontonan seperti ini dan dapat pengalaman, hehehe," sahut Tony. Seakan lupa dengan siapa dia saat itu berbicara. Mungkin hal itu akibat dari pengaruh yang ditontonnya itu. Akan tetapi, sungguh tidak disangka oleh Tony ketika ibu mertuanya itu malahan berkata,
Seneng sih kalau yang sungguhan, bukan hanya tontonan yang seperti itu, jawab Bu Sumi tanpa dosa. Deh, Tony tersentak kaget mendengar jawaban dari ibu mertuanya itu. Maksud ibu? Tanya Tony dengan menghela napas panjang. Sudah, kamu lanjutin saja nontonnya, ibu mau ganti dulu, jawab Bu Sumi sambil tersenyum penuh arti. Tony tidak tahu apa arti senyuman ibu mertuanya itu. Tapi dari sorot mata ibu mertuanya itu, Tony bisa melihat ada sebuah kegalauan yang begitu dalam. Ya mungkin karena sudah hampir 7 bulan suami Bu Sumi tidak kunjung pulang. Kemudian Tony pun hanya bisa memperhatikan kepergian ibu mertuanya itu tanpa menghiraukan film action yang sedang berlangsung. Dalam hati Tony bertanya-tanya dengan apa yang sudah terjadi barusan itu. Dia tidak menyangka akan mengalaminya yang demikian. Pada suatu sore kembali hujan turun. Tony berlari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah mertuanya karena dia tidak ingin basah kuyup oleh air hujan. Sudah beberapa hari ini dan hampir setiap hari Tony harus kehujanan seperti itu. Mas Tony langsung mandi saja deh daripada cuma ganti baju bau nanti, ucap Bu Sumi dari ruang dapur. Tony pun langsung menimpali. Iya Bu, sahut Tony. Lalu ia langsung menuju kamarnya. Lalu Tony meraih handuknya. Dengan segera Tony memasukkan baju dan celananya di mesin cuci yang ada di sebelah pintu kamar mandi itu. Sebelum Tony masuk ke dalam kamar mandi, dia sempat melihat Bu Sumi yang sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Karena saat itu ibu mertuanya itu sedang memakai seragam favoritnya yang agak gedombrang. Sehingga Tony jadi bisa melihat sesuatu yang begitu indah pada saat mertuanya itu sedang membungkuk. Bu, ucap Tony yang hendak mengingatkannya. Tapi entah kenapa ucapannya itu tiba-tiba saja terhenti. Iya Mas, ada apa? Tanya Bu Sumi. Gak apa-apa kok Bu, gak jadi, sahut Tony. Ya sudah, cepetan mandi sana, kata Bu Sumi. Tony tidak membalas ucapan mertuanya itu, akan tetapi dia langsung saja menutup pintu kamar mandi. Begitu berada di dalam, sejenak Tony mengagumi wajah cantik ibu mertuanya yang masih cantik di umuran yang sudah 45 tahun itu. Begitu juga dengan apa yang ada pada ibu mertuanya yang masih begitu bagus terawat karena rajin ikut senam. Selanjutnya Tony sejenak mengamati dirinya sendiri pada sebuah kaca lebar. Kaca itu memang sengaja dipasang di dalam kamar atas permintaan ibu mertuanya, entah apa tujuannya. Tony juga masih belum tahu sampai sekarang. Tony menggunam saat tangannya menyenggol sang jagoannya. Tidak munafik, Tony memang sering membayangkan bagaimana kalau mendapatkan kesempatan untuk membantu ibu mertuanya yang selalu jauh dengan suaminya itu. Tapi ketika tersadar dari imajinasinya yang seperti itu, Tony pun segera melanjutkan acara mandinya biar Bu Sumi tidak curiga. Karena dari suaranya dia bisa mendengar kalau ibu mertuanya itu masih berada di dapur yang letaknya tepat di pintu kamar mandi, di mana dia berada. Setelah selesai, Tony langsung keluar dari kamar mandi itu. Tony melihat kalau Bu Sumi masih berdiri di depan kompor sambil mengaduk masakan yang dibuatnya. Beberapa hari setelah Tony kepergok nonton film action itu, di suatu malam di mana kala itu istrinya Tony mendapat tugas untuk pergi keluar kota selama 2 hari. Malam itu sebelum tidur, Tony rebahan sambil serius mengamati layar HP-nya. Wajar saja, namanya juga seorang pria normal. Pastinya senang sekali dengan film action seperti itu. Tiba-tiba saja pada saat dia tengah mulai terbawa dalam suasana yang romantis dari apa yang dilihatnya, pintu kamarnya itu perlahan terbuka. Tony pun kaget, ternyata tadi dia telah lupa menguncinya. Mas Tony, teriak Bu Sumi yang memergoki Tony saat baru saja sedang berulah sendiri dengan tangannya. Bu Sumi yang malam itu mengenakan seragam malamnya datang tanpa permisi. Ibu, ada apa kok masuk kamar Tony? Gangguin orang lagi seneng saja, protes Tony. Yang terlanjur ketahuan oleh ibu mertuanya itu. Tony pun mencoba untuk cuek saja pada ibu mertuanya itu.
Ya, maaf ibu, tidak sengaja, jawab Bu Sumi dengan entengnya. Terus ibu maunya apa datang kemari? Tanya Tony. Gunam Bu Sumi yang terlihat begitu indahnya. Kenapa Bu? Canda Tony. Kayaknya lebih baik dari bapak mertua kamu, sahut